بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda. Diterjemahkan petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan, wal 'afaf, sikap menjaga kehormatan, iffah, wal ghina, dan memohon kekayaan yang berkecukupan. 4 perkara ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperolehnya. Kita memohon al-huda. Yang dimaksud dengan al-huda menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihinnya, beliau menyatakan al-huda ay al-ilmu, ilmu yang selaras dengan al-haq, al-ilm. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon al-ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku al-ilm, ilmu. Jadi sifat seorang pengikut Nabi adalah memohon ilmu. Mencintai ilmu. Mencintai ilmu, mencintai majlis ilmu. Itu adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tidak suka kepada ilmu, malas, ya, yang harusnya setoran sehari misalnya 1 juz, ya, tapi dengan sebab malas setorannya cuma berapa muka, 2 muka misalnya. Nah, sifat malas ini
adalah sifat yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan untuk senantiasa bersemangat, mengambil sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uk, atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika seseorang bermalas-malasan untuk mendapatkan, meraih ilmu, maka itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakan, ya Allah, Rabbku, ya, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Al-huda disebut pula al-ilmu nafi'. Al-huda, al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu inilah, dengan sebab ilmu inilah, seseorang terbimbing. Dengan sebab ilmu, seseorang menjadi terdidik. Akan membedakan antara seseorang yang dia memiliki akal yang dibimbing oleh cahaya ilmu, dengan seseorang yang dia berjalan di atas hawa nafsunya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Manfaat untuk siapa? Terutama untuk diri orang yang bersangkutan. Apa manfaatnya? Di antaranya ilmu itu bermanfaat, yakni memberantas kebodohan yang ada pada dirinya, dan kemudian menjadikan dirinya menjadi orang yang memiliki akal yang dibimbing oleh ilmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mohonkan kepada Allah ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yaitu al-huda, petunjuk. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah at-tuqa, ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan padanya, pada dirinya, makhraja, solusi, jalan keluar, adanya pemecahan masalah. Takwa. Ini dengan sebab seseorang bertakwa. Dan dengan sebab seseorang bertakwa, Allah melimpahkan rezeki kepada hambanya tersebut. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Ini bekal takwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang yang bertakwa juga akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa tersebut kemudahan dalam berbagai urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan kemudahan dalam menyelesaikan urusan, dalam menyelesaikan masalah. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah
dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Demikian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi prinsipnya dengan kita berupaya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah prinsip dari seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada dirinya. Kalau kita sering menghadapi kesulitan, kalau kita sering menghadapi berbagai kesusahan, coba introspeksi diri. Ya. Coba introspeksi diri. Mungkin ketakwaan kita kurang. Mungkin takwallah, ketakwaan kita kepada Allah itu masih kurang. Ya. Perlu memperbanyak lagi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Perlu lagi berusaha untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan dalam berbagai macam perbuatan buruk, perkataan buruk. Ya. 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 Maka modal takwa, bermodalkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang akan mendapatkan berbagai kemudahan, yang kemudahan itu ya, Allah berikan kepadanya dengan sebab ia adalah orang yang bertakwa. Ya. Selain itu juga takwa kepada Allah akan menghapus berbagai kesalahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azim lahu ajran. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Allah akan lipat gandakan, diperbesar pahala. Ya. Pahala bagi orang tersebut. Takwa Allah. Maka apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tuqa, ketakwaan, ya, adalah benar-benar bekal yang terbaik bagi kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita digelincirkan oleh syaitan, ya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang lengah untuk tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan pada diri kita. Perkara yang ketiga, wal afaf, al-iffah. Ya, sikap untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Ya, al-iffah, menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Ya. Karena pada masa sekarang ini banyak sekali perkara-perkara yang, terutama perkara-perkara yang masih samar, ya, syubhat, ya, masih samar, ya, antara halal antara haram. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-iffah, sikap iffah, bisa menahan diri untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, baik tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, lisan kita. Ya. Gatel biasanya, lisan ini gatel. Kalau nggak berbicara, kalau nggak ngomongin seseorang, kalau nggak jelek-jelekin seseorang, gatel. Iffah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-iffah. Ya, sikap untuk menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Bukankah menjelek-jelekkan saudara sesama muslim itu perkara yang haram? Ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-iffah. Sikap untuk tidak terjatuh, tergelincir kepada perkara-perkara yang haram. Ya. Dan yang terakhir, kita memohon kepada Allah al-ghina. Ya, kekayaan. Ya.
Tentunya bukan sekedar kita menjadi orang kaya. Ya, sebagaimana para sahabat melihat orang kaya bersedekah, cemburu. Cemburu. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing, ya, bahwasannya yang namanya sedekah tidak semata-mata harta. Intinya, syahid dari peristiwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fuqara, yang miskin-miskin ini, yang fakir-fakir ini, intinya adalah kecemburuan ingin beramal. Seperti orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, bisa beramal dengan hartanya. Nah, itu yang menjadikan cemburu para sahabat. Cemburu untuk bisa beramal kebaikan. Bukan cemburu ingin jadi kaya. Ya. Jadi kaya tapi nggak beramal dengan hartanya, akan menjadikan siksaan, kesusahan bagi dirinya di akhirat nanti, di yaumil qiyamah nanti. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat untuk kita, mencerahkan kita, memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi pada hari-hari, pada masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.